Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ayu Sakim Fit dengan 104 bagian 9 dari blok 12 praktikum sistem informasi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan acara 5 yaitu layouting. Di sini kita memakai art map, kemudian my new map, my template, blank map. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengubah koordinat sistem sesuai yang kita gunakan pada acara-acara sebelumnya. Oke. Kemudian add data pada kita data rawan bencana, kemudian add data kembali yaitu SHP Desa Sejateng. Nah, seperti ini kita ke geoprocessing, kita langsung di solve. Kemudian untuk input featuresnya yaitu batas desa, kita mau mengubah batas desa ini menjadi kecamatan, kita checklist kecamatan, kita ubah ini menjadi, mengubah namanya menjadi batas kecamatan, kita save, kemudian kita open. Jika sudah jadi, kita bisa klik 2 kali. Kemudian ini diubah menjadi no color, edit simbol, outline-nya kita ubah sesuai dengan simbol RBI. Simbol RBI kita open. Oke, kemudian kita ubah menjadi batas kelurahan atau desa. Oke. Maaf, kita ubah ke batas kecamatan. Outline-nya edit simbol, ini di unchecklist, kemudian oke. Ini kita oke. Nah, ini kita unchecklist batas desa tadi. Kemudian selanjutnya kita bisa labeling. Kita checklist, kita ubah jadi Times New Roman, simbol edit simbol kita ubah menjadi halo. Oke. Placement propertiesnya kita remove duplicate. Oke, kemudian kita apply. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita bisa meng-add data kembali. Kita add data batas kabupaten kota DI yaitu Jateng. Kemudian ini kita add, kita pilih no color, edit simbol, outline, kita batas kabupaten atau kota, kita oke. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan labeling kembali batas kabupaten kotanya. Kita checklist, kemudian ini kita ubah ke Times New Roman, lalu simbol, edit simbol, aksesnya ubah ke halo, kita oke. Kemudian placement propertiesnya kita remove, duplicate label, kita apply, kita oke. Jika sudah, kita bisa melanjutkan dengan add data di Kabupaten Karanganyar. Kita add data. Nah, sini kita bisa masukkan data jalan. Kemudian add data kembali. Kita bisa mencari kontur. Add data lagi. Kemudian yang terakhir yaitu sungai. Nah, jika sudah seperti ini, kita melanjutkan dengan clip. Itu mengklik tengah jalan, clip featuresnya data rawan bencana, lalu outputnya kita ubah namanya menjadi clip jalan JL. Nah, kita oke. Dan jika sudah, kita lanjutkan lagi dengan clip kita kontur input featuresnya, clip featuresnya yaitu data rawan bencana, kita ubah namanya menjadi clip IK. Save. Oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan kembali, kita mengklip kembali yaitu klip input featuresnya sungai, klip featuresnya yaitu data rawan bencana. Kita ubah namanya menjadi klip SN serta sungai. Oke, kita oke. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa meng-unchecklist file yang belum diklip dari jalan, kontur, dan sungai. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjutkan dengan properties, kemudian simbologi kategoris, kita memilih remark, add alpha lace. Yang kita gunakan hanya jalan kolektor, yang lainnya kita remove. Ini kita bisa ubah menjadi jalan kolektor. Kemudian kita oke. Ini kita apply, dan oke. Selanjutnya di clip IK ini kita open atribut terlebih dahulu, kemudian add field. Kita add field, kita menggunakan IK, lalu type-nya float. Ini kemudian di sini kita bisa pilih kalkulator, pilih rumah selatan, MOD 50 sama dengan 0. Oke saja. Jika sudah seperti ini, kita close saja, kemudian kita lanjut
ke label, ke simbologi, kategoris, kita pilih IK, dan add alphaloi. Kemudian di sini kita bisa mengubah warnanya menjadi electron gold. Untuk indeks konturnya kita bisa memilih ketebalan 2. Kemudian oke. Ini juga electron gold, kemudian ketebalannya kita pilih satu saja. Kita apply. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan labeling. Ini kita label, kemudian kita ganti SQL-nya, kita menggunakan rumus IK sama dengan get unique values kemudian min 1. Oke. Kemudian label field-nya kita ubah menjadi IK, kita expression IK plus petik 2 M petik 2. Ini kita oke. Kemudian ini kita ubah menjadi Times New Roman ukuran 8, edit simbol, kemudian ini kita halo. Oke, kemudian placement properties on the line, kemudian ini curve, ini oke, remove, kemudian oke, kita apply dan oke. Maaf ada kesalahan, kita ke properties, di labeling kita class ini, kemudian kita ubah menjadi define class. SQL nya kita ke IK sama dengan get unique min 1, kita oke. Kemudian label field nya kita pilih file content, terus kita expression ini plus M klik 2 lagi. Ini kita oke. Kita ubah jenis tag simbol di Times New Roman, simbol, edit simbol, kita ubah maksudnya menjadi halo. Kita oke, placement propertiesnya kita on the line, curve, remove duplicate label, apply dan oke. Sudah seperti ini, kita lanjut ke simbologi sungai, simbologi kategoris, remark, kemudian et al. Kita hanya menggunakan sungai, remove, ini kita cari sungai. Ini warnanya lapis lazuli, simbol di sini lapis lazuli. Oke, kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita bisa mengurutkan dengan urutan klip jalannya paling atas, kemudian klip sungai, lalu klip kontur. Di sini kita ini no color, kemudian oke. All other values-nya kita no color semua dan oke. Kemudian ini juga kita no color. Oke. Jika bagian ini sudah selesai, kita bisa insert new data frame. Kemudian di sini kita menyesuaikan koordinatnya kembali bagi S-84, kita apply, oke. Lalu kita add data batas provinsi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita mengcopy data rawan bencana ke new data frame, paste. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya di kelas KB ini kita checklist, kemudian kita ubah warna all order value menjadi warna kuning, lalu yellow, terus kita menghapus semua ini, kita apply dengan oke. Selanjutnya kita bisa properti, kita bisa pencetin 2 kali, kemudian ini kita ubah menjadi leaf green, edit simbol, outline, atas provinsi, kita oke, kemudian kemudian kita oke. Jika seperti ini, selanjutnya kita bisa mengubah warna yang putih-putih ini menjadi seperti warna air. Kita ini, kemudian frame, kita background mengubah ke LT blue, kita apply dengan oke. Selanjutnya kita labeling provinsinya, label, kita checklist, label fieldnya provinsi, kemudian ini kita mengubah tulisan Times New Roman, ini ukuran 10, dan simbol, edit simbol, max, halo, kita oke, placement propertiesnya kita remove duplicate, kita apply, lalu oke. Selanjutnya jika sudah seperti ini, kita bisa masuk ke tahap layouting dengan memilih layout view, kemudian kita bisa mengatur kertasnya, mengklik kanan pada bagian kosong kertas, setup. Ini kita ubah ke Microsoft Print to PDF, kemudian mencari
menjadi A3. Ini kita ubah menjadi landscape, kita oke. Ini kita bisa pindahkan saja terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menggunakan ruler ini untuk garis bantu sebelah. Selanjutnya kita bisa mengatur dulu ruler ini menjadi unitnya cm. Kemudian kita apply aja, kita oke. Untuk kirinya kita mengatur ke 3 cm, kemudian 4 di sini karena di 30 berarti 1 cm, juga 1 cm. Kemudian bagian bawahnya juga 1 cm, ini 1 cm juga. Bagian kanan 1 cm juga, 41 dan 40. Kemudian ke 31 35. Biar bisa menjadi 35, kita bisa buka option kembali. Ini smallest divisionnya kita ubah menjadi 1/10 cm. Nah, kita oke. Di sini kita atur ke 35, kemudian di sini 29. Jika sudah jadi seperti ini, kita bisa menyesuaikan peta di kotak yang dalam. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa membuat rectangle atau kotaan bagian luar dengan mengklik rectangle. Kita ambil dari bagian terluar, kotak terluar. Nah, kita tarik. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ubah dan simbol menjadi color. Kemudian kita oke, kita apply, kita oke. Selanjutnya kita bisa pilih bagian yang peta, kemudian properties. Kita akan membuat grid, new grid, kemudian enemy insert grid, next, kemudian new text smart kita ubah menjadi warna marsh red, kemudian oke, kita next saja, kita next. Kemudian kita properties, di aksesnya kita biarkan seperti ini, kemudian di label kita ubah menjadi Times New Roman, ukurannya 10. Kemudian add additional properties, sini kita ubah menjadi Times New Roman di 10. Kemudian number format kita ubah menjadi 0. Oke, kita oke. Line system interval kita oke aja, kita apply, kita oke. Selanjutnya kita bisa menyesuaikan skala peta. Menyesuaikan skala peta kita pakai itu banding 24.000. atau kita bisa pakai skala 1/50. Selanjutnya kita bisa memberi keterangan koordinatnya dengan keterangan MT dan MU. Di sini kita bisa membuat garis bantu terlebih dahulu, kemudian X di sini, kemudian ke MT simbol perhatikan penurunan 10 maksudnya kalau ada udah oke, kita apply, dan kita ketik seperti ini. Kita langsung saja copy paste, lakukan semua koordinat telah di keterangan. Kemudian di sini kita bisa membuat dulu. Nah, ini beda tulisannya. Nah, seperti ini kita sesuaikan, lalu ganti dengan apply. Nah, ini kita mulai paste. Lalu kita ke atas. Jika kita bisa membuat garis bantu agar lebih baik, sini kita pilih lagi, copy paste, lalu copy paste tentang seperti yang tadi. Kita buat garis bantu, sini kemudian kita putar seperti ini, kemudian kita copy paste seperti ini.
Nah, kita bisa membuat rectangle di sini. Ini agak ke bawah sini. Ya sudah, kita bisa pilih color di tanah color, kemudian kita apply dan oke. Selanjutnya kita bisa masukkan simbol insert picture. Kita mencari logo UPN, oke. Kita sesuaikan ukurannya. Jika ingin di tengah, kita bisa 36 agar posisi di tengah. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa menambahkan teks. Ini kita bisa ubah teksnya menjadi jurusan lingkungan fakultas teknologi dan fakultas teknologi dan mineral, fakultas teknologi mineral dan energi UPN PTN kota 2025. Sekian simbol, kemudian kita ubah menjadi Times New Roman ukuran 10, kemudian edit simbol, ini tidak usah, kita oke. Kemudian ini kita apply dulu, kita taruh di tengah, kita apply, oke. Kita sesuaikan tengah. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa membuat pembatas. Kita sampai garis terlebih dahulu, kemudian rectangle-nya kita line. Ini kita tarik garis dari ujung ke ujung, kita klik 2 kali untuk menghentikan. Ini kita kemudian kita bisa copy ini, tarik di bawah. Kita mengubah tulisannya menjadi peta rawan bencana tanah longsor. Ini kita ubah menjadi bold, dengan simbol kita ubah bold dan kita oke, kita apply, kita oke. Seperti ini, kita bisa copy kembali. Ini kita mengubah menjadi Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Ini kita apply, kita oke. Nah, kita bisa mengatur fontnya, size fontnya menjadi 8, oke, dan kita apply, kita oke. Kita taruh di tengah-tengah. Kita hapus saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bisa membuat garis bantu doanya lagi dengan line di sini, kemudian di sini 2 kali. Oke, selanjutnya kita bisa di bawah sini kita akan membuat arah mata angin dan skala. Pertama kita arah mata angin dulu, north row, kemudian S3 north 3. Oke, kita bisa menyesuaikan ukurannya. Nah, di sini kita akan mengubah huruf N karena masih N, kita akan ubah ke menjadi U. Jadi U dengan teks, kemudian kita di sini kita akan menuliskan U dan simbol kita ubah menjadi Times New Roman, Times New Roman, ukurannya 10, kemudian edit simbol, kita ke max, kita halo, size halonya kita bisa naikkan ke 3, kita oke, kita apply dan oke. Ini kita bisa menyesuaikan U. Oke, seperti ini kita bisa lanjutkan dengan menambahkan skala. Kita bisa insert, kemudian scale text ini kita oke saja, taruh di samping sini. Kemudian kita bisa ubah jenisnya menjadi Times New Roman, Times New Roman, size nya 12. Simbol ini tidak perlu, kemudian kita oke, setelah kita oke. Jadi kita membuat tulisan skala. Jika seperti ini, kita bisa membuat selanjutnya kita membuat scale bar. Scale bar kita akan memilih yang alternatif scale bar 2, properties. Di sini number of divisionnya kita ubah menjadi 7, number of subdivisionnya kita nolkan. Lalu division unitnya kita ubah menjadi kilometer. After bar, labelnya kita ubah menjadi km. Gap PT-nya 3,5. Simbol ini kita ubah menjadi Times New Roman, lama. Times New Roman, size 12, size 10 aja. 10, ini kita oke. Number marks, kita division. Format New Roman 10. Apply, oke. Kita oke. Kita bisa menyesuaikan ukuran.
sebelum itu jangan lupa kita mengubah when raisingnya, kita adjust width. Ini kita menyesuaikan skala kita. Untuk ini kita sesuaikan dengan skala kita, 1 banding 50.000 juga km berarti dibagi 100.000 di 100.000 berarti. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa mengcopy saja ini garis ini untuk di sini. Nah, di sini di bawah ini kita akan ini kita ubah menjadi disusun oleh, kita apply, kita copy, susun oleh, kita copy paste. Di sini kita slash 14769 slash look paste, kita apply. Di sini kita ini udah oke, kita taruh di tengah. Jika sudah, selanjutnya kita membuat pembatas lagi. Ini. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan di sini dengan memilih insert, kemudian legend. Di sini klip-klipnya udah sesuai, kemudian kita next. Di sini kita ubah menjadi keterangan 2, kemudian size-nya Times New Roman. Kita next, yes. Nah, seperti ini kita taruh di luar layout terlebih dahulu, kemudian kita convert ungroup. Nah, ini seperti ini kita bisa memindahkan satu-satu. Nah, ini kita pindahkan ke sini, berarti 10, jadi size nya 10. Oke, lagi oke. Kita bisa menambah garis bantu agar lebih bagus. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mulai dari batas kecamatan. Kita bisa ngambil yang ini aja, kemudian kita 2 kali kita simbol batas kecamatan, edit simbol, ada di bawah. Oke, kemudian kita apply. Oke. Nah, batas kecamatan, kemudian kita bisa ini kita ungroup, lalu kita bisa tarik ke sini, ini kan simbol Roman. Oke, kita klik. Oke. Nah, kita kasih garis bantu, jangan lupa kasih titik 2. Oke. Nah, batas kecamatan, apply, lalu selanjutnya kita masukkan keterangan. Jadi kita masukkan keterangan jalan, kita bisa copy paste, kemudian taruh bawahnya dan simbol. Kita bisa memilih jalan kolektor dan oke, kita apply. Oke. Nah, di sini kita bisa paste, kemudian ganti namanya menjadi jalan kolektor, apply. Oke. Selanjutnya kita bisa membuat kontur topografi dengan memilih freehand, lalu kita menggambar bulatan seperti ini, lalu kita freehand kembali membuat kontur di dalamnya seperti kontur. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa mewarnai menjadi electron gold, kemudian outline warna. Selanjutnya kita bisa membuat sungai. Sebelum itu kita bisa memberi keterangan. Ini kita bisa memberi keterangan kontur topografi ini, dan Ika sama dengan 12,5. Lalu kita apply dan oke. Ini kita taruh di tengah, apply. Oke. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini selanjutnya kita membuat keterangan sungai. Kita bisa memilih kembali, kemudian gambar sungai, berikan lagi, dan seperti ini saja. Lalu jika seperti ini kita bisa mengubah warnanya menjadi lapis lagi. Oke. Ini satu lagi, lapis lagi. Oke, dan kita berikan keterangan sungai. Baik, oke. Selanjutnya kita bisa masukkan kelas ke rawan bencana. Ini kita bisa pilih semua, dan kita pindahkan ke sini. Nah, kita bisa ubah setiap tulisannya menjadi Roman 10. Oke. Apply, kita oke. Dan kita paste sesuai, ungroup terlebih dahulu, kemudian kita hapus. Ini sangat rendah. Apply. Ini kita apply, yang ini juga kita ungroup, atau tulisannya kita hapus saja. Kita copy paste. Kita bisa memberikan garis bantu agar lebih terstruktur. Kita ubah sangat tinggi. Kita apply, oke. Ini kita bisa mengurutkan dari yang rendah ke yang tinggi. Kita ubah saja. Ini karena rendah tadi. Selanjutnya setelah keterangan jadi, kita bisa mengopi garis pembatas dulu, kemudian bagian bawah sini itu kita ubah menjadi sumber apply, terus oke.
sumber ini kita copy paste aja, kemudian taruh di sini menjadi laboratorium sistem informasi lingkungan, dan kita apply dan oke. Kemudian ini kita copy paste, ini kita ganti namanya peta LPI lembar 1508 131 skala 1:25.000, dan kita apply dan oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa membuat garis batas lagi, taruh di bawah sini, kemudian kita paste, kemudian ini kita beri nama sistem koordinat peta, kita apply, kita oke. Kemudian ini kita copy paste, ini kita ubah namanya menjadi proyeksi, kemudian sistem grid, lalu dan datum, kita apply dan oke. Taruh di bawah sini, kemudian kita copy paste saja. Kita bisa mengubah namanya menjadi yang pertama transverse, jangan lupa klik di depannya, Mercator, kemudian universal transverse Mercator, dan datumnya WGS 1984 zone 49S UTM zone 49S, dan apply dan oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan yang terakhir, yaitu garis pembatas untuk insert. Kita bisa copy paste, kemudian insert, apply dan oke. Sini kita bisa mengatur insertnya. Ini kita bisa mengatur insertnya ini. Seperti ini. Lalu kita bisa mengatur skalanya juga, 1:10.000. Kita atur seperti ini. Kemudian kita bisa properties, new grid, kita akan buat gridnya ini, kemudian tick, kita ganti warna merah. Oke, kita next, kemudian properties, ininya udah, sistem oke. Labels kita membuat Times New Roman ukuran 8, kemudian additional properties, ini juga Times New Roman ukuran 8, number format coba ke 0. oke, kita apply, kita oke. Jika gridnya terlalu banyak, kita dapat menaikkan properties di intervalnya. Ini kita bisa dinaikkan, apply. Nah, seperti ini. Oke. Dan seperti ini. Selanjutnya kita bisa memberikan keterangan laut. Atas ini yaitu Laut Jawa. Kita ubah Times Roman 10. Ganti simbol, maksnya ubah ke halo. Oke, kemudian oke, dan apply. Laut Jawa. Kemudian kita bisa copy paste, taruh di bawah menjadi, dan ubah namanya menjadi Samudra Hindia. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa memilih callout untuk menunjukkan daerah penelitian kita. Sini kita berikan nama menjadi daerah penelitian. Kemudian change simbol, Times New Roman 10. Oke. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa menyimpan saja hasil dari layouting peta yang telah kita buat. Klik file, save, kita pilih folder yang untuk disimpan, cara 5, save. Kemudian kita bisa juga mengekspor map menjadi PDF ataupun JPG. Kita bisa mengeksplor dengan JPG ataupun PDF. Kita save dengan PDF saja, kita save. Jika sudah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.